Pemirsa, di tengah kabar melonjaknya harga beras, Presiden Joko Widodo berjanji akan terus menyalurkan bantuan beras hingga bulan Juni 2024. Pernyataan tersebut disampaikan saat mengunjungi gudang Bulog Huta Lombang, Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas. Kedatangan Presiden Joko Widodo di gudang Bulog Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas atau Palas, untuk menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah ke masyarakat. Presiden ingin memastikan penyaluran bansos beras 10 kg berjalan lancar dan sesuai target sasaran. Di lokasi, Presiden memastikan warga sudah mendapatkan bantuan beras 10 kg yang telah dilakukan dari Januari hingga bulan ini. Beras yang SBHP dari Bulog, stoknya ada, harganya 57.000 untuk 5 kilo. Kemudian beras lokal medium harga masih di 12.800, saya kira dibandingkan provinsi yang lain masih baik. Pemerintah berjanji akan terus menyalurkan bantuan sosial berupa beras 10 kg kepada masyarakat di seluruh daerah. Ya, minggu pertama bulan suci Ramadan, pedagang dan ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur mengeluhkan mahalnya harga sembako. Kenaikan harga sembako diprediksi masih akan terus terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga sembako tiap bulan Ramadan seperti menjadi tradisi. Di Gresik, Jawa Timur, sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga mengeluhkan mahalnya harga sembako saat ini. Harga minyak goreng di Pasar Baru Gresik yang sebelumnya Rp14.000 naik menjadi Rp16.000. Telur ayam broiler dari Rp26.000 naik menjadi Rp30.000. Sedangkan beras jenis premium yang sebelumnya Rp16.000 naik menjadi Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilogramnya. Mahalnya harga di Pasar Baru Gresik terpantau tim Satgas Pangan Gresik saat melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Gresik. Untuk melihat ketersediaan bahan pangan yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau melihat persediaannya insya Allah cukup, akan tetapi kalau melihat semuanya harganya rata-rata ada kenaikan, mungkin karena puasa. Pemerintah Kabupaten Gresik berencana mengintervensi pasar dengan cara operasi pasar murah agar harga di Pasar Baru Gresik bisa stabil. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ya, memasuki pekan pertama bulan Ramadan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan THR untuk karyawan swasta tahun ini tidak boleh dicicil dan wajib dibayar paling telat 7 hari sebelum Lebaran. Sementara untuk ASN, TNI Polri dan pensiunan pemerintah akan membayarkan THR H-10 beserta gaji ke-13. Minggu ini segera akan saya keluarkan surat edaran untuk para gubernur yang diteruskan kepada para. Memasuki pekan pertama Ramadan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan akan segera mengeluarkan surat edaran untuk gubernur dan diteruskan ke pengusaha terkait pembayaran tunjangan hari raya untuk pekerja dan buruh. Surat edaran akan mencakup batas akhir pembayaran THR yang ditentukan yaitu 7 hari sebelum hari H Lebaran. Selain batas akhir pembayaran, Menaker juga menegaskan ketentuan perusahaan tidak diperkenankan mencicil pembayaran THR terhadap karyawan. Saya kira teman-teman sudah tahu ya, THR itu adalah kewajiban para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan menyambut Lebaran. Tak hanya karyawan swasta dan buruh, pemerintah juga memastikan akan membayarkan THR kepada ASN, anggota TNI Polri, dan pensiunan mulai H-10 Lebaran. Pemerintah telah menganggarkan Rp99,5 triliun yang terbagi anggaran THR mencapai Rp48,7 triliun, sementara Rp50,8 triliun untuk pembayaran gaji ke-13 PNS. Besaran THR dan gaji ke-13 ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Paling cepat ya, bukan paling lambat ya, paling cepat itu adalah 10 hari kerja sebelum hari raya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Sindo Sore. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan menjelang Lebaran 2024, Tol Bogor Ciawi Sukabumi Seksi 3 ruas Tol Cibadak hingga Sukabumi Barat akan rampung. Nantinya ruas tol juga bisa digunakan secara fungsional pada momen mudik Lebaran tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi Seksi 3 ruas Cibadak Sukabumi Barat diperkirakan bakal diresmikan setelah Lebaran 2024. Basuki menuturkan bahwa Tol Bocimi ini merupakan salah satu jalan tol yang dipersiapkan untuk arus mudik Lebaran selain tol lain di Pulau Jawa. Selain itu, Basuki menyebutkan ruas tol Solo Yogyakarta juga akan dioperasikan fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2024 sepanjang 42 km yang saat ini sudah menyambungkan Gondang. Di mana sebelumnya baru 13 km pada saat Natal dan Tahun Baru 2023, dengan ruas Solo Jogja dioperasikan diharapkan mampu memangkas waktu hingga 1,5 jam. Tambahannya di Jawa tambahannya tidak terlalu banyak, namun kalau di sekitar sini kan sudah diresmikan, termasuk Bocimi nanti sudah bisa sampai ke Sukabumi Barat tambahannya. Dan di Solo Jogja itu juga sudah bisa sampai ke Gondang 42 km. Yang kemarin kan baru 13 km pada saat Nataru, nah ini akan bisa sampai ke Gondang. Jadi Klaten lebih lagi ke arah Jogja, itu sudah bisa dipakai. Itu sudah bisa melewati paling sedikit 38 lampu merah di jalan nasional. Seperti diketahui, jalan tol Solo Yogyakarta hingga Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo secara keseluruhan memiliki panjang 96,57 km. Kehadiran tol ini diharapkan dapat mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta-Solo yang saat ini kondisinya kerap macet, khususnya menuju destinasi pariwisata sepanjang koridor seperti Candi Prambanan. Ya, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini, di mana kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat sore, Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Samuel dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Memasuki atau mendekati jam berbuka puasa, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya. Sudah terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan, yakni dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke Cipayung maupun Pondok Gede tampak cukup ramai. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan jelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Selanjutnya dari arah Taman Mini maupun tol Jagorawi yang akan menuju ke arah Pondok Gede maupun Kramat Jati juga tampak ramai, kondusif, lancar. Perlambatan juga terjadi di traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami himbau untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus di kawasan ini dari arah Cililitan yang akan langsung berbelok ke arah Taman Mini. Untuk itu kami menghimbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan masih kami informasikan pemirsa bahwa Korlantas Polri masih melaksanakan adanya operasi keselamatan hingga besok hari tanggal 17 Maret 2024 dengan sasaran berkendara di bawah umur melawan arus menggunakan knalpot brong ataupun yang tidak sesuai dengan spektek dan beberapa pelanggaran lalu lintas lainnya. Untuk itu kami himbau mari tetap tertib berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia maju.
Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Samuel, silahkan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan salam presisi.